Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusyur. Masya Allah. Gimana Brothers Villa rahimakumullah, perjalanan kita dan akhirnya kita sampai di pantai Tanjung Setia. Nah, gimana istirahat antum kemarin malam? Mumtaz ya. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana sebenarnya sudah bilang ya, sudah disebutkan oleh Ustaz Fakih Hamzah hafizahullah tentang tema kajian pada pagi hari ini, yaitu GPRS ya. Gaspol rem sedikit. Masya Allah. Ini apa ya, kalau boleh kita bilang ya, sebenarnya dalam Islam itu apa ya, yang seperti ini sudah ada. Di antaranya kalau dalam ayat Al-Quran bisa kita baca di surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, yang ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansab. Artinya, apabila kalian telah selesai melakukan satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain setelahnya. Nah, dan di sini ana gandengkan ayat ini dengan ayat ke-19 dari surat Muhammad. Ini di juz berapa ini surat Muhammad ini? Bentar. Ini di juz 26 ya. Juz 26 surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik walil mu'minina wal mu'minat. Yang artinya, maka ketahuilah, pelajarilah, fahamilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu dan mohon ampunan juga untuk kaum mukminin dan mukminat. Jadi di sini Brothers Villa rahimakumullah, peserta Kopdar Gap di Pantai Tanjung Setia yang semoga selalu dirahmati Allah. Dua ayat tadi ini sebenarnya kalau kita gabungkan, ini bisa membentuk seperti apa yang kita jadikan dalam tema kajian hari ini, gaspol rem sedikit. Ya, kita ngegas dalam artian apa? Dalam artian bagaimana setelah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, urusan duniawi kita, kita gaspol langsung kepada ibadah-ibadah kita. Bagaimana kita harusnya bersegera menyelesaikan ya urusan-urusan kita, kemudian setelahnya berlanjut kepada urusan yang lain, khususnya dalam masalah akhirat. Ketika kita sudah selesai melaksanakan sebuah amalan, kita pindah lagi ke amalan yang lain. Jangan kita biarkan ada waktu-waktu kita yang kosong. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ini mengenai apa hubungannya dengan ayat surat Muhammad. Nah, kita kemarin
Berarifillah sahabat muslim Biker Indonesia dari berbagai chapter, rahimakumullah. Kemarin malam kita sudah dapat pesan penting dari Ustadz Fakih Hamzah. Ibaratnya beliau ini seperti Amir Safar yang sedang membriefing ketika mau touring. Ya. Ketika touring kita briefing dulu, kita mau kemana, betul? Nah, itu. Dalam agama ini asatidzah sudah memberikan petunjuknya, sudah memberikan panduannya. Nah, nanti kita ke sini dulu. Kita harus melakukan ini dulu, itu dulu. Kita yang paling pertama kenal dulu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Itu. Kemudian kita juga udah belajar tadi tentang bagaimanakah cara beragama yang harus kita ikuti. Nah, ada yang masih ingat cara beragamanya yang mana sih yang harus kita ikuti? Yang bagaimana? Yang sesuai dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, zaman kita ini sebagaimana juga sudah disebutkan sebelumnya dalam perjalanan ya oleh Ustadz kita Ustadz Fakih Hafizahullah, bahwasanya negeri kita dan jarak waktu kita begitu jauh dengan zaman kenabian, dengan tempat di mana Nabi SAW hidup, tempat di mana para sahabat radhiyallahu anhum hidup. Jauh kita, masih jauh. Jauh zamannya, jauh juga tempatnya. Sehingga wajar ketika Islam masuk ke daerah-daerah di negeri-negeri kita, itu yang sampai tidak seperti yang dari asli dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya sama sih kalau kasusnya kayak misalnya ya, kayak kalau di masakan Padang ya. Masakan Padang kan kalau sudah sampai ke daerah-daerah, apalagi di pulau-pulau Jawa ya. Apalagi kalau Jawanya ke arah-arah timur sana. Itu rasanya pasti beda dengan yang asli. Jangan kan itu di Sumatera Selatan aja. Menurut beberapa orang Minang yang Ana pernah temukan, dan memang juga tinggal di Lahat salah satunya, itu mengatakan rasanya itu sebenarnya sudah beda. Resepnya disesuaikan dengan lidah orang Sumatera Selatan, bukan rasa yang asli. Sama juga kayak misalnya kalau di Sumsel tuh pempek ya, itu bakalan berbeda ketika sudah sampai di daerah-daerah lain. Sehingga wajar kalau Islam yang ada pada kita, dalam artian yang ada di negeri kita saat ini, berbeda dengan yang di asli, yang ada di tempat di mana Rasulullah SAW diutus. Sehingga mau gak mau kalau kita mau dapat yang asli harus belajar. Harus kita ambil itu dari sumbernya. Nah, dan kita sudah tahu ini. Oh, kita beragama harus belajar dulu. Kita harus belajar dengan benar-benar tekun. Harus benar-benar benar-benar baik kita belajarnya. Jangan setengah-setengah kita belajar. Makanya ini
Ada dari chapter-chapter lain yang divisi dakwahnya mungkin bisa angkat tangan, ada yang datang ke sini divisi dakwah atau taklim? Taib. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Mungkin ini juga pesan untuk antum-antum yang ada hadir pada saat ini, kemungkinan mungkin dari divisi dakwahnya tidak bisa hadir. Hendaknya kita gimana ngajak kawan-kawan kita, ya, teman-teman kita, wabil khusus yang belum sempat hadir, agar apa? Agar mereka jangan setengah-setengah belajarnya. Kalau yang lagi futur, ayo kita kasih semangat. Bagaimana dengan kita yang sudah di sini? Maka kita harus lebih gaspol lagi, semangat lagi kajiannya, semangat lagi belajarnya, semangat lagi ibadahnya, mengamalkannya. Nah, setelah kita sudah tahu, sudah belajar tadi, oh sudah tahu ini di sini, ke sini, ke sini. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang pertama kali harus kita amalkan. Maka tahapan selanjutnya adalah action. Langsung digas. Kalau kita udah tahu, masa kita parkir aja masih ngandadanin motor, enggak kan? Kita udah cek, oh motor bagus, apa kondisi sudah bagus, langsung kita gegas. Biar apa? Biar cepat sampai. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan ini sudah ditekankan dalam hadis, di mana dahulu Nabi SAW pernah menepuk pundaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, ya. Itu dahulu ketika masih masa beliau bertemu langsung dengan Nabi SAW sebagaimana ayahanda beliau, seorang khalifah. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu dahulu pernah ketika beliau masih belia ditepuk pundaknya oleh Nabi SAW sebagaimana seorang guru yang menepuk pundak muridnya. Kemudian beliau SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Artinya, jadilah kalian di dunia, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau orang yang sekedar lewat. Nah, kalau yang namanya orang asing, Bransvilla, apalagi kita ini sering touring ya, sering kemana-mana, kita ngerasakan sebagai orang asing ketika kita singgah. Apakah kita bakal lama-lama di situ? Bakal berlama-lama nggak? 3 hari, 10 hari, 2 bulan? Enggak. Rasanya pengen cepat balik, pengen cepat pulang. Nah, itu awabir sabil, atau cuma seperti orang yang sekedar lewat. Nah, mungkin antum Brothers Villa, sahabat MBI dari berbagai chapter Jawa dan Sumatera, rahimakumullah. Ketika perjalanan ke sini kita lewat dusun-dusun atau desa-desa. Betul? Nah, kita lewat. Nah, ketika kita lewat di situ, apakah kita akan tertarik untuk ngambil banyak hal yang di situ? Ngambil, ngelihat ada sapi, kita ambil, kita angkut kayak gitu. Oh, kita lihat ada jualan nih, banyak nih. Tapi kalau kita cuma seperti yang melewati jalan, gak mungkin kan kita akan berhenti lama di situ. Pasti kepengen cepat sampai. Dan sebenarnya inilah perumpamaan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengaitkan hal ini, telah menegaskan hal ini di surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Artinya, wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian sedang berjalan menuju Rabb kalian, dan kalian kelak akan
menemui Rabb kalian, menemui Tuhan kalian. Kita ini lagi perjalanan sebenarnya. Nggak apa namanya, bukan kita ini lagi tempat tinggal apa segala macam, bukan, kita masih perjalanan ini. Finish kita nanti ketika kita sudah dipanggil, sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah garis finishnya. Masalahnya garis finish kita telah Allah tentukan. Harus dalam keadaan apa? Kriterianya, targetnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini insyaallah ayat yang sering didengar ketika khutbah Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Masalahnya kita sudah tahu targetnya itu. Kalau kita masih nunda-nunda, apakah kita bisa sampai? Apakah kita bisa memenuhi, mencapai target itu enggak? Ini. Makanya perlu kita untuk gaspol. Nah, rem sedikit itu maksudnya gimana, Ustadz? Ya, kita ngeremnya adalah ya ketika momen-momen kita memang perlu ngerem. Dalam artian yang namanya ibadah, kita juga tidak mungkin terus-terusan ibadah. Gak mungkin kita terus-terusan sholat terus. Kalau itu namanya malaikat. Ya, malaikat yang dahulu dilihat oleh Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj. Itu dahulu memang ada malaikat yang ruku terus, ada malaikat yang sujud terus. Naam, betul, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kita ini adalah manusia yang punya keterbatasan, sehingga kita rem sedikit lah. Ngeremnya apa ya? Kita kadang istirahat, makan, kita apa? Melaksanakan hajat ya, buang hajat atau semacamnya. Nah, ini adalah momen-momen ketika kita memang perlu ngerem. Atau ya termasuk kita jalan-jalan di sini, main apa kita nikmati pantai. Atau nanti kalau nanti kita ke gunung, kita nikmati udara gunung, udara pegunungan, nggak melulu apa kita dipikirin pekerjaan, nggak melulu kita dipikirkan harus apa belajar yang sangat-sangat kepikiran pelajaran itu ya. Kita kan memang perlu santai ya, kayak gini, masya Allah, santai enak. Kita ini ya istilahnya lagi ngerem dikit-dikit gitu. Atau misalnya ada hal-hal yang lain yang memang kita harus ngerem. Contohnya kalau di jalan ketika kita ada nemu lobang, ya, dan nggak bisa dihindarin. Ya misalnya mungkin ada hal-hal apa gitu yang membuat mungkin itu sebagai penggugur dosa kita, mungkin sakit atau adanya keperluan yang tidak bisa ditinggal. Nah, ini juga sebagaimana Ana juga mau menyampaikan salam ya dari ketua chapter Lahat. Qadarullah beliau ini belum bisa hadir membersamai kita. Beliau ada beberapa halangan. Nah, kita doakan semoga beliau ini setelah melewati halangan-halangan itu bisa kembali gaspol lagi bareng dengan kita. Amin, Allahumma amin. Karena coba kalau kita lihat teman-teman kita ada yang ketika masuk lubang di jalan-jalan itu biasanya ada aja kendala. Allahu Akbar. Ada yang mungkin apa? Bagian-bagian motornya tuh ya, ada yang mungkin pelindung knalpotnya kah yang copot, atau plat nomornya yang mau lepas. Ada aja. Nah, kita perlu itu untuk sesekali memang perlu memang ngerem. Tapi bukan berarti setelah ngerem kita ngerem nian, tidak. Bukan berarti kita setelah ngerem langsung berhenti begitu aja, enggak. Kita tetap harus ngegas. Karena kita tahu perjalanan kita masih panjang. Gak tahu kita nih
Sampai kapan Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan perjalanan kita selesai itu sampai kapan itu kita nggak tahu. Karena yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka bismillah jamaah rahimakumullah, mumpung ya, selama kita ini masih ada waktu, selama kita masih cukup waktu kita untuk perjalanan, maka hendaknya kita jangan tunda-tunda lagi, langsung kita gas. Kalaupun ngeremnya dikit aja ngerem. Makanya bener tuh GPRS, gaspol rem sedikit, remnya dikit-dikit aja. Ketika ada halangan sedikit, ngerem. Habis itu gas lagi. Sampai kapan? Sampai kita tiba di tujuan kita. Dan sesungguhnya tujuan yang paling tinggi, garis finish yang paling nyata, itu telah Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang menang. Dia yang juara, bukan yang dapat piala dunia. Ya. Kalau dapat piala dunia pun ya, ini kita pikir-pikir aja. Piala dunia itu sebesar apa sih? Ada nggak piala dunia pialanya sebesar mobil? Atau sebesar motor antum aja lah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau sebesar motor antum, cak mana bawanya? Gimana mau dibawa itu? Mau digotong kayak gimana itu? Motor apa? Pialanya? Nggak mungkin. Terbatas itu manusia. Tapi berapa banyak coba kita lihat orang-orang di luar sana yang begitu memperebutkan, padahal cuma kecil sedikit. Bandingkan dengan tawaran hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, al-jannah, surga yang telah kita sering dengar dalam ayat-ayat tajri min tahtihal anhar. Sering kita dengar itu. Artinya yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Masya Allah. Nah, kalau kita mungkin ada dari antum yang pernah muncak atau di campingnya itu di dekat sungai, di dekat sungai-sungai yang masih jernih airnya. Ada nggak? Mungkin dari chapter-chapter ini yang pernah ke situ? Masya Allah. Nah, bayangkan aja ketika antum camping di situ, depan antum langsung sungai. Atau kayak kita sekarang, bawaannya pengen mandi gak sih? Bawaannya kita pengen seger-seger terus. Alhamdulillah kalau kayak gini. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau kita bisa dalam rumah kita atau dalam rumah di surga mendengarkan gemericik air, sekali dengar itu sudah bisa bikin rileks dari segala kepenatan dunia. Kalau kita mau mau hubungkan lagi dengan hadis lain, bagaimana ada satu orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia berhak masuk surga. Ia dicelupkan ke dalam surga cuman sesaat, beberapa saat saja, lalu keluar lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang artinya adalah apa yang kamu rasakan? Dan orang yang dicelupkan ke surga ini mengatakan, demi Allah saya tidak merasakan kesengsaraan sedikit pun. Artinya kalau kita sudah dapat surga, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bagi kita yang sampai garis finish dengan keadaan Islam yang benar. Itu segala kepenatan dunia, capeknya kita, lelahnya kita, segala kesusahan yang kita alami itu hilang semua ketika sudah sampai surganya Allah. Dan bayangkan
Brothers Villa. Gimana keadaan sebaliknya? Mereka yang berhenti di tengah jalan atau mereka yang gak mau ikut dengan arahan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dia pengen bikin arahan sendiri. Nah, sekarang gini aja, ketika touring, ketika ada kawan antum, ya, saat touring nih ya, touring, Amir Safar udah nentukan kita bakal kesini. Dia ada galak, dia nggak mau. Akhirnya apa? Dia bikin plan sendiri. Saya bakal lewat sini, nggak akan ketemu. Nanti ujung-ujungnya ketemunya di titik yang sama, tapi dia lewat jalannya beda. Tahu-taunya ternyata dia malah tersesat. Bayangkan kalau yang tersesat kayak gitu gimana itu? Sama kayak kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan panduannya, Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, As-Sunnah. Tapi berapa banyak yang tidak mau mengikutinya, malah mengikuti bisikan-bisikan. Allah, ngapain sih ikut ini? Orang gak banyak loh yang ikut tuh. Masih banyak loh, jalur situ, belok situ tuh, banyak yang ikut. Nah, akhirnya gara-gara kepikiran apa ikut situ aja ya, soalnya banyak nih yang ikut. Masa kita ikut-ikutan yang banyak lalu melupakan planning yang sudah direncanakan. Nah ini, makanya kita tidak perlu seperti yang tadi Ustaz Fakih kemarin bilang. Kita sudah tahu cara beragama hanya mengikuti para sahabat. Maka dari itu kalau sekiranya kita lihat, oh seluruh masyarakat di tempat ini, di kampung saya ini enggak ngikuti sunnah, tapi ya sekadar adatnya memang di sini sudah begitu. Kita tahu itu bukan jalan, tapi apakah terus kemudian hanya karena kita lihat banyak kemudian kita malah ikut-ikutan juga? Ini, janganlah kita jadi seperti orang yang yang melawan kepada Amir Safarnya seperti itu. Amir Safar sudah menentukan A, ya sudah kita tentukan A. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya adalah, sejatinya beliau adalah Amir Safar bagi seluruh kaum muslimin dalam kehidupan. Beliaulah yang telah menuntun umat ini untuk menuju bagaimana caranya untuk mencapai garis finish dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhak pulangnya kelak ke surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Baik. Dan insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kesimpulannya dari GPRS ini, bagaimana jangan hanya ketika kita di masalah-masalah duniawi ya, lebih kepada masalah-masalah akhirat. Hendaknya kita di masalah-masalah akhirat kita harus betul-betul gaspol. Adapun kalau ketemu masalah dunia, ya udah kita rem dikit aja. Habis itu gas lagi. Jangan ketika kita ngerem berhenti, habis itu menikmati di tempat persinggahan. Padahal kita tahu kita di dunia cuman singgah. Bahkan kadang seringkali kita di dunia ini cuma sekedar lewat. Kayak kita melewati dusun-dusun. Hendaknya bagi kita fokus kepada tujuan akhir kita. Kita gas menuju garis finishnya kita, menuju tempat tujuannya kita. Jangan sampai dilalaikan dengan banyaknya orang yang belok kanan, kita ikut belok kanan. Banyaknya orang belok kiri, padahal jalan aslinya hanya lurus saja. Kita tetap pada plan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebagai penutup paling akhir, kita kembali harus ingat juga yang sudah disebutkan Ustadz Subhan Bawazir ya,
tentang slogan MBI, Born to Pray, Journey to Jannah. Kita lahir untuk apa? Lil ibadah, nuladul lil ibadah, born to pray. Kita lahir untuk beribadah. Dan journey kita kemana? Al Jannah, ke surganya Allah. Maka hendaklah kita fokus, gas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, rem dikit untuk sedikit kebutuhan dunia kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari Ustadz ada kesalahan atau kekeliruan atau ada yang terluput yang belum tersampaikan. Ustadz mohon maaf. Adapun yang benar yang setelah disampaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, kita akhiri kajian kita dengan ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.